Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di Nafara Lagi Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan dipermudah segala urusan. Nah teman-teman semuanya tidak asing ya dengan tanaman yang ada di depan kita. Ini adalah tanaman baby blue eyes ya, bunganya yang indah, biru dan banyak begitu ya. Ini juga termasuk tanaman perdu yang bisa menghiasi rumah kita. Ya teman-teman pasti banyak yang punya. Nah, tapi kalau dia jadi seperti ini, apakah punya pengalaman yang sama teman-teman di rumah? Ya, tampilannya jadi beda jauh ya dengan yang tadi, segar, berbunga banyak. Jadi dia kelihatan kering, ya. Daunnya itu sepertinya mau rontok begitu ya. Nah, kalau tidak kita sadari, biasanya banyak juga yang kemudian tanaman ini dibuang ya teman-teman karena diperkirakan mau mati tanamannya. Ya, tapi ya ternyata tanaman baby blue eyes ini memang sering seperti ini ketika dia ya kekurangan sesuatu. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi ketika kita berikan sesuatu yang dia kurang tadi teman-teman ya? Ya, baik teman-teman, mungkin juga ada pengalaman yang sama dengan saya di rumah untuk merawat tanaman ini ya. Tapi mengingatkan dulu teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, like, komen, dan juga nanti bisa di-share ke media sosial yang teman-teman punya semuanya. Ya, jadi tanaman ini dia memang bisa kita tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung maupun di tempat yang mataharinya tidak terlalu full, tidak terlalu penuh begitu ya. Nah, dia akan memberikan bunga yang cantik, banyak gitu ya, dan bisa jadi penghias juga ya rumah kita. Nah, tapi ketika kondisinya seperti ini ya teman-teman, ini tandanya adalah dia kurang air. Jadi jangan kita buang dulu ya, jangan kita buang dulu, kita langsung berikan air yang banyak, kita siram teman-teman. Dan hasilnya seperti apa ketika sudah kita siram? Beberapa waktu setelah kita siram langsung terlihat seperti ini ya. Jadi tadi belum lama ya dari yang kondisi tadi, kemudian saya berikan air yang banyak, saya siram, dia langsung seger lagi teman-teman ya. Padahal tadi kelihatan kering dan mau mati ya, tapi ternyata dia bisa segar kembali seperti ini. Ya, jadi memang kuncinya dia juga tidak boleh kekurangan air. Ya, setelah beberapa hari seperti ini kita akan lihat perubahannya lagi, bahwa dia akan memberikan bunga-bunga yang cantik seperti ini. Ya, bagaimana teman-teman? Mudah sekali ya bagaimana kita mengenali karakteristik masing-masing tanaman itu memang berbeda-beda. Ya, jadi kalau seperti Miana ya tadi hampir sama, kalau kurang air itu langsung layu ya, daunnya seakan-akan mau mati ya. Tapi ketika kita siram kembali, maka dia akan memberikan keindahan seperti yang kita harapkan. Ya, tanaman ini kita bisa letakkan di depan rumah atau di samping rumah. Yang jelas dia memang butuh ya terkena sinar matahari ya. Jadi kita bisa pakai juga sebagai pagar kalau misalnya kita ingin tanam dia ya, untuk menjadi pembatas itu juga bisa kita berikan jarak yang lebih dekat gitu ya. Kalau ini yang saya tanam, dia saya taruh di depan rumah, kemudian saya tanam di dalam pot begitu ya, untuk menghias depan rumah. Ya, bagaimana caranya untuk memperbanyak tanaman ini? Teman-teman bisa simak di video saya sebelumnya, bahwa tanaman ini kita bisa perbanyak dengan cara stek batang ya, stek batang dan juga dengan biji ya. Dengan stek batang sebelumnya sudah saya buatkan video bagaimana cara untuk menumbuhkan akar ya dengan media air ya. Jadi kita pilih batang-batang yang akan kita perbanyak begitu, tanaman itu kita pilih, kemudian kita masukkan di dalam air, kita tunggu beberapa waktu, maka dia akan
keluar akarnya sekitar seminggu, maka keluar akarnya. Nah, setelah keluar akarnya sudah cukup kuat, kita bisa tanam di dalam media tanam ya teman-teman ya. Seperti itu, jangan lupa diberi tutup ya, disungkup ya pada waktu propagasi dengan air begitu, supaya daun-daunnya juga tidak layu. Ya, untuk memperindah tampilan dari tanaman ini, kita juga bisa lakukan pemangkasan ya, teman-teman. Jangan khawatir, kalau dipangkas itu dia juga tetap berbunga ya. Makanya tadi tanaman ini bisa dipakai sebagai pagar rumah, karena kalau dia kita potong, kita bentuk itu mudah, kemudian dia tetap akan berbunga ya teman-teman. Jadi jangan khawatir, justru ketika dilakukan pruning ya, pemotongan pada batang-batangnya, maka dia akan bisa tambah rimbun gitu dan memberikan bunga-bunga yang banyak begitu ya. Jadi memang tanaman yang bunganya berwarna biru itu sangat jarang sekali ya, sehingga tanaman ini bisa menjadi salah satu alternatif ya untuk koleksi kita tanaman bunga ya, dengan warna biru begitu ya. Jadi ya cukup indah untuk kita pajang ya di depan rumah atau mungkin di taman kita ya. Yang jelas adalah berikan sinar matahari ya teman-teman, jangan sampai di tempat yang gelap tidak mendapatkan sinar matahari. Ya baik teman-teman, itu saja ya untuk berbagi informasi hari ini ya. Jadi tetap ikuti video saya selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Bye bye.